Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk dan pilihan kata. Apa saja bentuk dan pilihan kata? Yang pertama ada kata dasar, yang kedua ada kata berimbuhan, yang ketiga ada kata ulang, dan yang keempat ada akronim. Pada bagian ini kita akan membahas kata dasar terlebih dahulu. Kata dasar merupakan kata paling sederhana yang belum memiliki imbuhan. Juga dapat dikelompokkan sebagai kata asal atau kata tunggal atau bentuk dasar dalam kalimat kompleks. Nah, contohnya di sini ada nanti siang Ratna akan pergi ke kampus. Semua kata yang ada di kalimat tersebut merupakan kata dasar. Contohnya di sini ada kalimat di atas terdiri atas 7 kata dasar ya. Ini ada kata nanti, kata siang, kata Ratna, kata akan, kata pergi, kata ke, dan kata kampus. Semua kata yang ada dalam kalimat tersebut merupakan kata dasar. Selanjutnya adalah kata berimbuhan atau kata yang sudah memiliki bentuk terikat. Jadi ada imbuhan yang mengikat kata dasar yang tadi. Jadi ada kata dasar lalu kata yang terikat dalam imbuhan. Imbuhan itu ada 3. Yang pertama ada imbuhan awalan, ada sisipan, ada akhiran, dan ada campuran. Awalan disebut prefix. Ada ber, ada di, ada ke, me, pe, se, dan ter. Infix atau sisipan ada l, ada r, ada m. Lalu ada akhiran atau sufiks, ada an, ada kan, dan ada i. Lalu ada konfiks atau campuran, ada ke dan an, ada ber dan an, ada me dan kan, ada me dan i, ada pe dan an, ada per dan an, dan ada se dan nya. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan pengimbuhan kata dari awalan atau yang ada di depan, misalkan huruf KTSP, awalan huruf KTSP maksudnya begini. Jadi ada kata yang berawalan huruf K, awalan kata yang berhuruf T, awalan kata dengan huruf S, dan awalan kata dengan huruf P, diikuti dengan huruf vokal A, I, U, E, O, bertemu dengan imbuhan me atau pe, akan luluh. Jadi semua kata yang berawalan huruf K, T, dan S, dan P jika bertemu dengan me atau pe akan luluh. Contohnya seperti ini, ada kata kupas, jika ia mendapatkan imbuhan me atau pe, maka K-nya akan hilang atau akan luluh. Jadi mengupas, bukan mengkupas atau pengkupas. Jadi huruf K-nya akan hilang menjadi mengupas dan atau pengupas. Begitu juga dengan huruf T, misalkan kata tulis, bukan mentulis tapi menulis. L-nya akan luluh atau akan melebur menjadi satu, seperti kata tulis menjadi menulis, dan penulis bukan pentulis, seperti itu ya. Selanjutnya ada kata yang diawali dengan huruf S, misalkan di sini ada siram, jadi menyiram bukan mensiram, atau pensiram. Nah, jadi S-nya akan luluh. Lalu ada P, misalkan di sini ada huruf kata pilih, mem, ditambahkan imbuhan mem dan pem, misalkan di sini katanya menjadi memilih dan pemilih, bukan mempilih dan pempilih. Jadi seperti itu ya. Awalan kata dengan huruf K, T, S, P akan meluluh jika mendapatkan imbuhan me atau pe. Selanjutnya, awalan K, T, S, P jika diikuti dengan konsonan, tadi diikuti dengan huruf vokal, imbuhannya tidak akan luluh. Misalkan di sini ada konsonan, ada klarifikasi. Nah, di sini kan ada huruf K, setelah huruf K itu ada L. Nah, berarti kan di sini ada 2 konsonan yang berturut-turut, maka dia K-nya tidak perlu luluh. Berbeda dengan yang awalnya, karena dia huruf K, lalu setelah K itu ada, misalkan di sini ada kata kupas. Kata kupas setelah huruf K itu ada huruf vokal, maka K-nya luluh. Tapi kalau ternyata dia setelah huruf K itu huruf konsonan, maka dia tidak meluluh atau tidak melebur. Contohnya di sini ada klarifikasi, jadi mengklarifikasi, bukan meluluh ya, mengklarifikasi bukan, melainkan mengklarifikasi dan pengklarifikasi, seperti itu ya. Transfer pun demikian, mentransfer. Kenapa? Karena setelah T itu ada huruf konsonan yakni R. Demikian juga pada stempel, setelah huruf S ada huruf T, sehingga menstempel, bukan mentempel, seperti itu ya, bukan S-nya tidak luluh. Program pun demikian,
program memprogram, tetapi berbeda dengan pem. Kenapa? Pemprogram, karena kalau P-nya disatukan atau P-nya masih ada, itu akan kesulitan dalam proses pelafalan. Pemprogram itu akan lebih sulit atau lebih dalam pelafalannya akan lebih sulit, sehingga khusus kata program itu kesampingkan seperti itu ya. Selanjutnya ada pengimbuhan kata atau imbuhan kata. Di sini ada banyak sekali dengan me jika bertemu dengan kata dengan huruf awalan A, E, G, H, I, O, Q, U akan menjadi meng. Misalkan di sini me ditambah analisis menjadi menganalisis, bukan meanalisis. Evaluasi pun demikian, mengevaluasi bukan meevaluasi, seperti itu. Kenapa? Karena ada huruf A, E, G seperti itu ya. Ganti juga demikian, bukan mengganti tapi mengganti. Pun demikian pada saat mengutang, misalkan di sini ada mengutang bukan meutang, seperti itu ya. Selanjutnya kata dengan imbuhan B, F dan V akan menjadi mem. Misalkan di sini kata bagi jadi membagi bukan mebagi. Demikian juga pada kata fitnah, bukan memfitnah, melainkan memfitnah. Demikian juga pada vaksin, bukan mevaksin, melainkan memvaksin. Jadi untuk huruf B, F, dan V akan menjadi atau akan bertambah jadi M, ada M-nya seperti itu. Selanjutnya untuk awalan dengan huruf C, D, J, dan Z akan menjadi men. Misalkan di sini ada cari, bukan mencari, melainkan ada N-nya di sana, ada mencari. Dalih pun demikian, bukan medalih, melainkan mendalih. Pun demikian pada pada jawab, bukan menjawab, melainkan menjadi menjawab. Ziarah pun demikian, menziarah, bukan meziarah. Demikian. Selanjutnya untuk huruf atau kata dengan awalan huruf L, M, N, R, Y, W akan menjadi me biasa. Seperti ini contohnya, me ditambah kata lihat menjadi melihat. Makan demikian juga, memakan, menikah, merasa, meyakini, dan mewujud. Demikian. Lalu untuk pengimbuhan dengan awalan me, jika dia hanya satu suku kata, jadi maka menge. Suatu suku kata itu diawali atau biasanya terdiri dari 3 huruf saja. Misalkan di sini ada kata tik. Untuk tik itu seperti mengetik ya, menjentikan jari pada papan tik untuk menuliskan sebuah kata, biasanya pada mesin atau pada alat. Nah, di sini ada contohnya tik. Itu. Jadi mengetik. Cat pun demikian, mengecat bukan mecat. Mengelas pun demikian, mengebom, mengecor, dan mengepel. Jadi jika hanya satu suku kata atau 3 huruf saja dalam kata tersebut, maka imbuhannya ditambahkan atau menjadi menge, seperti itu. Selanjutnya imbuhan ber. Tadi imbuhan me, sekarang imbuhan ber. Ber jika bertemu dengan huruf R, maka suku kata pertamanya mengandung R atau B. Misalkan di sini ada kata renang, jika ditambahkan imbuhan ber, maka jadi berenang. R-nya cuma 1. Berenang ya, bukan berenang. R-nya ada 2. Jadi R-nya cuma 1. Lalu demikian juga pada R pada kata roda, menjadi beroda, bukan berroda. R-nya ada 2. Pun demikian pada bekerja, K-nya menjadi R-nya jadi luluh, jadi bekerja bukan berkerja. Pun demikian pada kata ternak, beternak bukan berternak, seperti itu ya. Selanjutnya pada imbuhan awalan ber, jika bertemu kata ajar maka akan menjadi bel. Nah, di sini ada misalkan ber ditambah kata ajar menjadi belajar. Jadi R-nya berubah menjadi L, seperti itu sesuai dengan rumus ini. Selanjutnya imbuhan ber jika bertemu dengan kata awalan huruf lain selain yang dijelaskan sebelumnya akan tetap menjadi ber. Misalkan di sini ada bertanam, berubah atau berubah, seperti itu ya. Selanjutnya imbuhan per. Sekarang imbuhan awalan per jika mendapatkan kata dengan awalan huruf R dan suku kata pertama mengandung ER akan menjadi pe imbuhannya, bukan per tapi berubah jadi pe. Contohnya di sini R
pada kata rasa, jadi perasa, bukan perrasa, R-nya tidak dua, melainkan cuma satu. Demikian juga pada raih, bukan peraih, R-nya cuma satu ya, jadi peraih. Demikian juga pada kerja, bukan perkerja, melainkan jadi pekerja. Berbeda lagi pada kata peternak. Nah, peternak pun demikian, per-nya berubah menjadi pe. Demikian juga pada tinju, petinju. Nah, di sini tetapi memiliki bentuk yang berbeda jika menggunakan awalan me. Misalkan di sini ada me ditambah tinju, itu bisa jadi peninju atau penernak. Nah, berarti orang yang melakukan. Kalau peternak itu orang yang bekerja sebagai, seperti itu ya. Jadi ada dua pemaknaan di sini. Jika peninju berarti orang yang melakukan tinju, sedangkan kalau petinju orang yang bekerja, jadi ada yang melakukan, ada juga yang bekerja. Selanjutnya ada pengimbuhan dengan kata awalan ajar. Jika mendapatkan imbuhan per, maka per-nya itu akan menjadi pel dengan l. R-nya akan berubah menjadi l. Contohnya di sini ada kata per, imbuhan per ditambahkan kata ajar menjadi pelajar, bukan perajar. Seperti itu ya. Selanjutnya juga pada awalan per, jika mendapatkan awalan huruf lain selain yang dijelaskan di atas, maka tetap sama. Jadi cuma ada pelajar saja ya. Per ditambah buruk menjadi perburuk, pun demikian pada per ditambah kata tanda menjadi pertanda, seperti itu. Selanjutnya untuk kata imbuhan ter, sekarang berganti lagi imbuhan dengan awalan ter. Jika mendapatkan huruf R atau dan suku kata pertamanya mengandung ER akan menjadi te, bukan ter. Jadi di sini ada bersit, bukan terbersit, tapi tebersit. Nah, seperti itu. Lalu ada ter ditambah percaya, tepercaya, bukan terpercaya. Te ditambah rasa, bukan terrasa, R-nya ada dua, melainkan cuma ada satu. Rekam pun demikian, terekam, bukan terrekam. Seperti itu ya, R-nya cuma ada satu. Seperti itu. Lalu ada imbuhan ter, jika bertemu dengan awalan huruf lain selain yang dijelaskan sebelumnya akan menjadi terbiasa, maksudnya normal ya, tidak seperti yang sebelumnya. Misalkan di sini ada ter ditambah indah menjadi terindah, ter tambah kata jatuh menjadi terjatuh, ter ditambah telan menjadi tertelan. Seperti itu. Awalan ter sering digunakan oleh orang Indonesia untuk awalan ke sebagai bentuk sinonim atau tidak baku. Misalkan di sini ada tertelan menjadi ketelan. Nah, di sini selanjutnya ada kata tersandung menjadi kata kesandung. Nah, ini ada dalam ragam cakapan ya. Berarti yang ketelan itu merupakan sebuah ragam cakapan yang dapat dinyatakan sebagai bentuk tidak baku dari kata tertelan. Dan pada kata kesandung juga demikian pada ragam cakapan atau ragam bahasa percakapan, sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai kata yang baku, seperti itu. Selanjutnya pada imbuhan kata akhir, nah tadi kan di awalan, sekarang akhiran. Nah, akhiran an, i, dan kan. Di sini imbuhan akhiran kan dan i biasanya membentuk kata kerja atau kalimat perintah, sedangkan an membentuk kata benda. Contohnya di sini ada an. Di sini ada kata an atau imbuhan an ditambahkan kata masuk menjadi masukan. Nah, di sini an di sini akan menjadi kata perintah. Lalu ada kan, di sini ada masuk ditambahkan menjadi masukkan. Nah, di sini ada kata kerja. Saya ulangi. An ditambah masuk menjadi masukan berarti itu merupakan kata benda. Sedangkan jika ada kan ditambah masuk menjadi masukkan berarti itu kata perintah atau kata kerja, di situ diminta untuk dimasukkan. Selanjutnya masukan yang di atas maksudnya adalah misalkan pemberian saran, seperti itu ya, jadi masukan. Berarti itu merupakan kata benda. Sedangkan yang di bawah masukkan itu kata kerja, memerintahkan orang untuk memasukkan sesuatu. Nah, seperti itu. Demikian juga pada hormat menjadi hormati menjadi bentuk kata perintah. Hormat ditambahkan kata i menjadi kata perintah atau kata kerja, seperti itu ya, bukan kata benda. Selanjutnya pengimbuhan asing seperti kata isasi dari bahasa Belanda sati, dan dari bahasa Inggris isation atau isation. Selanjutnya contohnya wan dan man berasal dari bahasa Sanskerta yang menyatakan orang.
Misalkan contohnya isasi, di sini ada legalisasi. Nah, jadi bukan legalisir ya, melainkan legalisasi. Maksudnya adalah melegalkan sebuah dokumen, membuat legal sebuah dokumen. Netralisasi, bukan netralisir. Jadi yang atas legalisasi bukan legalisir, yang di bawah netralisasi bukan netralisir. Pun demikian pada seni ditambahkan kata man, jadi seniman untuk laki-laki, dan seniwati untuk perempuan. Kamerawan untuk orang yang memegang atau mengendalikan kamera, seperti itu. Wan dan wati muncul untuk membedakan jenis kelamin. Selanjutnya kata dengan imbuhan sisipan L, M atau R. Nah, di sini ada dan ada sisipan baru yakni in. Jadi ada tadinya kan cuma ada L, M, R saja. Lalu ada kata in sekarang. Contohnya L di sini ada tunjuk. Dia akan mendapatkan imbuhan L menjadi telunjuk. Pun demikian pada kata jari mendapatkan imbuhan M menjadi jemari. Gigi mendapatkan imbuhan R menjadi gerigi. Kerja menjadi kinerja, dan sambung menjadi sinambung. Seperti itu ya. Jadi ada sisipan kata yakni ada L, M, R, dan in. Selanjutnya ada penggabungan kata, jadi ada kata dasar ditambahkan kata berimbuhan. Nah, penulisannya seperti ini, kata gabung, misalkan ada tanda tangan, berarti menandatangani sebuah dokumen misalkan. Lalu ada imbuhan awal, ada kata gabungan, ada imbuhan awal, ada imbuhan akhir, dan imbuhan gabungan di sini ada. Kata gabungan tuh berarti kata dasar yang digabung. Saya ulangi, kata gabungan merupakan kata dasar yang digabung. Lalu kata imbuhan awal merupakan kata yang mendapatkan imbuhan hanya di awal kata gabung. Seperti itu. Selanjutnya ada kata imbuhan akhir, merupakan kata gabungan yang mendapatkan imbuhan pada akhir kata gabungan. Selanjutnya ada imbuhan gabungan, berarti di awal dua kata gabungan tersebut mendapatkan imbuhan. Nah, bagaimana cara penulisannya seperti ini? Untuk kata gabungan di sini ada kata tanda tangan, berarti dengan spasi. Bertanda tangan, karena dia mendapatkan imbuhan pada kata tanda, maka bernya harus bersatu. Tetapi akan berpisah dengan kata tangan. Mengapa? Karena tangan tidak mendapatkan imbuhan. Seperti itu. Berbeda lagi dengan tanda tangani. Nah, tanda di sini kan kata tanda tidak mendapatkan imbuhan, sedangkan kata tangani mendapatkan kata imbuhan. Maka kata tangani harus bergabung dengan imbuhannya, yakni i. Jadi tanda spasi tangani. Tapi akan berbeda jika mereka berdua mendapatkan imbuhan. Kata dasarnya tanda tangan. Nah, di sini ada imbuhan me dan imbuhan awalan me dan imbuhan akhiran i. Jadi me i ditambah tanda tangan menjadi menandatangani. Mereka berdua harus bergabung karena mereka diapit dengan dua imbuhan di awal dan di akhir. Begitu juga dengan lipat ganda, berlipat ganda, lipat gandakan, dan melipat gandakan. Demikian juga pada kata kerjasama ya. Tanggung jawab, terima kasih. Jadi saya tegaskan bahwa kata terima kasih itu tidak digabung. Terima spasi kasih ya. Jadi menerima sebuah pemberian dari orang lain atau kasih dari orang lain. Seperti itu ya. Jadi jangan menulis kata terima kasih dengan dirangkai. Nah, di sini ada kata terikat, contohnya dengan kata Anda. Biasanya ini dalam ragam lain, misalkan ayahanda, ibunda, pamanda, ananda, dan demikian. Ada andanya. Lalu ada kah untuk menyatakan pertanyaan, siapakah, bagaimanakah, lalu kemanakah, dan lain sebagainya. Lah juga demikian, biarlah, sudahlah, dan lain sebagainya. Itu bentuk terikatnya. Lalu ada kata aseksual, asusila, anemia, dan anonim. Berarti aseksual itu ada kemungkinan A itu ketidakberesan atau ketidaksesuaian atau tidak punya. Asusila berarti susila itu susila itu bermakna malu atau rasa malu. Asusila berarti tidak punya malu. Lalu ada kata adi, adipura, adi siswa, aero pada kata aerodinamika dan aerofisika, alofon, alopati, ambi, ambivalen, ambifix, amfibi, amfi untuk kata amfi. Lalu ada anabolisme, analogi, dan anatomi. Lalu ada antar pulau, antar bangsa, dan antar siswa. Nah, di sini ada perbedaan. Antar pulau di sini tidak dipisah penulisannya, berarti di sini menyatakan
misalkan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Nah, mereka di sini saya melakukan perjalanan antar pulau. Nah, di sini antar pulau di sini berarti dari Jawa ke Sumatera seperti itu ya. Berbeda jika dipisah. Kalau antar spasi pulau berarti Anda sedang mengantarkan pulau, jadi aneh. Lalu ada ante, ada anti, ada apo, ada asta, lalu ada auto, ada awa, ada bi, ada bilateral, ada kata bio, catur, dasa, de, dan deka. Selanjutnya pada kata dia, ada dis, dwi, eka karsa, exo, ekstra, endo, epi, femto, geo, heksa, hekto, hemi, hepta, hetero, hidrologi, lalu ada hipo, lalu ada homo, ada infra, dan inter. Selanjutnya ada kata intra, ada iso, ada kata, ada ko, ada kontra, ada kuasi, ada kata maha, ada kata makro, ada kata mala, manca, mega, meta, mikro, mili, mono, multi, narasumber, neo, nir, nis, oto, dan paleo. Selanjutnya ada kata panca, dalam bentuk perikat ada kata para, pasca, bukan pasca ya, seperti yang pertemuan lalu saya sampaikan. C tetap dibaca C, bukan dibaca K, jadi pasca bukan pasca. Ada penta, ada peri, ada poli, ada kata pra, ada kata pramu, pre, ada kata pro, proto, pseudo, lalu ada kata purba, ada kata purna, purwa, retro, sapta, semi, serba, sin, dan sosio. Lalu ada kata su, ada kata sub, ada kata super, supra, swa, tele, trans, tri, tuna, ultra, dan uni. Nah, di sini ada seperti itu. Lalu kita masuk ke dalam pengulangan kata. Pengulangan kata berarti reduplikasi atau pengulangan kata. Tandanya, misalkan di sini ada contohnya, di sini ada misalkan ada kata tanda. Jika dia mendapatkan kata ulang atau mendapatkan pengulangan kata, maka tanda, lalu ada kata ulang, ada tanda baca, tanda hubung, tanda. Nah, seperti itu penulisannya, jadi bukan tanda lalu ada dua ya, seperti itu. Lari-lari pun demikian, berlari-lari, jadi karena dia mendapatkan imbuhan ber pada kata lari, maka berlarinya disambung atau dirangkaikan, lalu langsung mendapatkan tanda hubung, lalu dengan kata lari. Berkejar-kejaran pun demikian, tolong-menolong pun demikian, ada kata ulang utuh, kata ulang sebagian pada kata berlari-lari, ada kata ulang sebagian, berkejar-kejaran, lalu ada kata ulang sebagian juga, tolong-menolong, lalu ada kata ulang sebagian pada tembak-menembak, dan ada kata ulang sebagian pada kata tanam-tanaman. Lalu ada kata akronim. Akronim merupakan pemendekan nama pada ungkapan gabungan huruf awal. Nah, jadi huruf awalnya saja, bukan suku kata. Lalu ada gabungan suku kata ataupun gabungan huruf. Nah, di sini contohnya akronim ada surat izin mengemudi diakronimkan atau dipendekkan dengan menjadi SIM, SIM, SIM. Lalu ada NIP atau NIP untuk kepanjangan dari nomor induk pegawai, pun demikian pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menjadi FISIP. Lalu ada juga akronim yang merupakan gabungan dari suku kata atau gabungan huruf yang berderet. Contohnya di sini ada Kemenkes. Lalu ada Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Balitbang. Lalu ada Korpri, Korps Pegawai Republik Indonesia. Lalu ada akronim bukan nama diri, berupa bentuk awalan atau suku kata yang gabungan ditulis dengan huruf kecil. Karena dia bukan nama diri, maka kalau seperti Kemenkes kan itu nama diri atau nama lembaga, maka dia K-nya harus dikapitalkan. Pun demikian pada Balitbang dan Korpri, B dan K-nya harus dikapitalkan, tapi karena ini bukan merupakan nama diri, maka tidak perlu dikapitalkan. Contohnya di sini ada krisis moneter, ada sistem keamanan lingkungan menjadi Sistamling, lalu ada tilang atau bukti pelanggaran. Jadi tilang itu merupakan kata benda ya, bukan kata kerja, kecuali jika menilang. Seperti itu.
Selanjutnya ada pemilihan kata. Nah, di sini ada diksi. Pemilihan kata itu berdasarkan pada gagasan atau pendapat, pikiran atau pengalaman, supaya nanti apa yang kita sampaikan sesuai dengan apa yang diterjemahkan oleh orang yang berbicara pada kita. Jangan sampai nanti kita maunya memberikan arahan A, tapi ternyata yang diterima atau yang dipahami oleh orang lain menjadi B, seperti itu. Makanya ada 4 hal yang harus kita perhatikan dalam pemilihan kata, yakni ada ketepatan, kecermatan, kesesuaian, dan pemilihan kata yang tidak tepat. Nah, di sini ada ketepatan, misalkan di sini ada pemilihan kata yang digunakan harus mewakili gagasan secara tepat. Jadi jangan sampai nanti orang memikirkan hal yang berbeda dengan yang kita inginkan. Contohnya di sini ada denotasi, konotasi, ada sinonim, ada eufemisme, ada generik, ada spesifik, dan ada konkret, dan ada abstrak. Denotasi itu maksudnya adalah makna dasar, berarti makna yang sebenarnya. Sementara konotasi adalah makna yang tidak sebenarnya atau makna yang berbeda. Misalkan di sini contoh denotasi, di sini saya menjual kambing hitam. Nah, berarti di sini menjual kambing hitam itu berarti maknanya memang kambing itu berwarna hitam, tapi berbeda dengan konotasi kambing hitam. Misalkan dalam setiap kerusuhan mereka selalu dijadikan kambing hitam. Kambing hitam di sini bukan maksudnya orang itu dijadikan kambing, tapi menjadi tersangka atau tertuduh atau menjadi orang yang disangkakan, seperti itu ya. Denotasi dan konotasi seperti itu. Selanjutnya ada sinonim. Sinonim merupakan dua kata yang mempunyai makna yang mirip atau hampir sama dalam bentuk bahasa lain. Nah, contohnya di sini ada kelompok, ada rombongan, ada kawanan, ada gerombolan. Tapi karena di sini harus dilihat konteksnya, mungkin kan tidak mungkin. Silakan kalian membuat gerombolan mahasiswa, kan tidak mungkin karena tidak sesuai dengan konteksnya. Kalau konteksnya mahasiswa berarti mungkin dibuat kelompok mahasiswa, seperti itu ya. Rombongan pengajian itu, nah seperti itu ya. Kawanan rusa misalkan atau kawanan singa, seperti itu ya. Jadi harus disesuaikan dengan konteks kalimatnya, jangan digabungkan dengan kalimatnya, seperti itu. Seperti kata meninggal, mati, wafat, mampus, koit, dan lain sebagainya, itu juga harus dijelaskan. Jangan sampai nanti misalkan ada kucing wafat, misalkan seperti itu kan salah. Atau ada pahlawan yang mati, nah itu kan juga salah. Harusnya digunakan atau menggunakan kata-kata yang tepat sesuai dengan konteks kalimatnya. Selanjutnya ada eufemisme. Eufemisme merupakan penghalusan, jadi dihaluskan kata-kata yang dianggap kasar atau berlebihan, dihaluskan menjadi yang jadi lebih sopan lagi atau tidak vulgar. Contohnya di sini ada mati, ada jadi meninggal dunia. Kalau ada kata bodoh menjadi kurang pandai, atau misalkan ada gembel misalkan menjadi tunawisma, seperti itu ya. Atau pekerja seks komersial menjadi tunasusila, wanita tunasusila, seperti itu ya. Jadi dihaluskan. Jadi ada efek penghalusan kata supaya tidak terdengar vulgar, seperti itu. Lalu ada generik, ada spesifik. Generik merupakan kata-kata yang umum, lalu spesifik merupakan kata-kata yang khusus. Nah, di sini ada kata banyak. Banyak itu kan berarti umum. Nah, dispesifikkan menjadi kata 16 juta orang. Jadi khusus, cuma 16 juta orang itu saja, bukan banyak. Saya suka ikan misalkan, itu merupakan kata generik karena ikan itu banyak. Nah, saya suka misalkan makan mujair misalkan, itu mujair itu sudah jelas jenis ikan, jadi lebih spesifik atau lebih khusus, seperti itu. Lalu ada kata konkret dan kata abstrak. Konkret itu berarti makna yang dapat ditangkap oleh panca indera, sementara kata abstrak yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Contohnya mobil bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dirasakan, berarti dia merupakan kata konkret. Sementara kata keadilan tidak dapat dilihat atau tidak dapat dirasakan, seperti itu ya. Contohnya juga kata cinta pun demikian, itu merupakan sebuah kata yang abstrak. Selanjutnya ada kata dengan kecermatan. Kecermatan di sini harus memilih yang benar-benar diperlukan untuk mengungkapkan gagasan. Jadi lebih irit kata-katanya, jangan boros kata, jangan menampilkan hal-hal yang mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Harus irit kata-katanya, efektif, seperti itu ya. Misalkan di sini ada disebabkan oleh fakta, ya kita sebutkan saja karena, seperti itu. Atau mengajukan saran, langsung saja menyarankan, jangan berbelit-belit, langsung pada tujuan saja. Selanjutnya ada penggunaan kata yang bermakna jamak atau banyak. Nah, di sini ada kata ulang yang kurang cermat, misalkan sejumlah desa-desa. Sejumlah itu sudah merupakan kata jamak. Jadi apalagi ditambah desa-desa, jadi ini tidak efektif. Dalam gaya bahasa ini namanya pleonasme, ada pengulangan kata yang jadi berlebihan.
para guru-guru, para merupakan kata jamak, guru-guru juga jamak, jadi tidak efektif. Kenapa? Karena dua kata tersebut jadi saling bertabrakan, sehingga dicermatkan atau diperbaiki menjadi sejumlah desa atau dan para guru, seperti itu. Penggunaan kata yang menggunakan kata yang mirip makna atau fungsi secara ganda. Misalkan di sini ada agar supaya. Agar itu mirip maknanya dengan kata supaya. Jadi jangan menuliskan atau mengucapkan agar supaya. Pun demikian pada adalah dan merupakan. Adalah dan merupakan itu juga kata-kata yang mirip, sehingga tidak perlu diucapkan secara bersama-sama atau berkelanjutan seperti itu. Nah, contohnya di sini kita harus bekerja keras agar dapat mencapai cita-cita, atau kita harus bekerja keras supaya. Nah, di sini kan kata-katanya hampir sama, jadi jangan sampai nanti agar dan supaya itu ada dalam satu kalimat. Selanjutnya ada penggunaan kata yang bermakna saling secara ganda. Di sini ada ia berjalan bergandengan. Nah, di sini dicermatkan menjadi mereka. Masa iya satu orang? Di sini kan ada kata iya. Ia itu berarti satu. Mana bisa ia berjalan bergandengan? Nah, mana bisa ada satu orang yang bisa bergandengan? Tidak bisa. Bergandengan itu minimal ada dua orang, makanya diganti menjadi kata mereka. Nah, atau jika memang kata bergandengan ini mau ditambahkan tetap menggunakan ia, maka harus dijabarkan dengan siapa. Jangan sampai nanti ia bergandengan tapi tidak ada yang digandeng. Nah, ini kasusnya pada jomblo ini. Nah, di situ ya, menggandeng bayangan atau menggandeng halusinasi, mungkin seperti itu. Nah, itu kurang cermat, sehingga harus dicermatkan menjadi mereka berjalan bergandengan. Nah, seperti itu ya. Mereka berarti lebih dari satu orang. Atau jika masih mau menggunakan kata ia, maka ia bergandengan dengan adiknya. Nah, ini kan jelas. Lalu ada penggunaan kata yang tidak sesuai dengan konteksnya. Contohnya di sini, pertemuan kemarin membahas tentang. Nah, di sini membahas tentang itu juga kurang tepat. Kenapa? Karena tentang itu juga tidak diperlukan. Langsung saja dihapus kata tentangnya menjadi pertemuan kemarin membahas masalah disiplin pegawai. Pun demikian pada daripada. Ini juga banyak. Kursi itu terbuat dari kayu. Jadi tidak perlu kata daripada seperti itu ya. Karena ada yang tidak cermat konteksnya. Selanjutnya ada kata kesesuaian. Kesesuaian pemilihan kata menggunakan kata-kata yang sesuai dengan konteks pemakaian, yang erat kaitannya dengan faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Faktor kebahasaan contohnya ada penggunaan kata yang sesuai dengan konteks kalimat, bentuk gramatikal, idiom, ungkapan idiomatis, majas, dan kata yang lazim. Nah, contohnya di sini menggunakan kata dalam konteks kalimat, tujuan daripada. Nah, daripada lagi nih. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Langsung saja, tidak perlu kata daripada. Karena daripada tersebut tidak sesuai, sehingga fungsinya tidak ada. Ada ataupun tidak ada kata daripada, kalimat ini tetap membutuhkan atau tetap bermakna. Tapi dengan ada kata daripadanya jadi tidak efektif. Selanjutnya ada penggunaan fungsi gramatikal di sini. Misalkan yang kurang serasi, misalkan di sini ada para peserta upacara sudah kumpul di lapangan. Nah, ini kurang serasi atau kurang tepat. Harusnya sudah berkumpul. Nah, seperti itu ya. Sampai jumpa lagi. Nah, di sini juga kurang tepat. Harusnya sampai berjumpa lagi. Seperti itu ya, ada makna gramatikal. Makna gramatikal di sini makna gramatikal itu ada imbuhan, ada pengulangan. Nah, di sini contohnya ada imbuhan, kumpul ditambahkan imbuhan ber. Pun demikian pada jumpa. Idiom merupakan kata atau dua buah kata atau lebih yang bermakna tidak dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Misalkan di sini ada kata membanting tulang. Ini idiom ya, bukan tulang yang sebenarnya dibanting-banting, bukan. Membanting tulang itu berarti bermakna bekerja keras. Maknanya tidak bisa dijabarkan. Tidak bisa dijabarkan dari kata-katanya. Membanting tulang tidak bisa dijabarkan sedang membanting tulang ayam misalnya. Tidak. Tapi membanting tulang di sini bermakna bekerja dengan keras atau bekerja dengan sungguh-sungguh, seperti itu. Selanjutnya ada penggunaan idiomatis. Misalkan idiomatis ini, ungkapan idiomatis adalah dua kata atau lebih yang sudah menjadi satu kesatuan dalam mengungkapkan makna, dan jadi tidak bisa dipisah. Misalkan di sini ada sesuai dengan, sehubungan dengan, berkaitan dengan, bergantung pada, itu jangan dipisah-pisah karena itu sudah merupakan ungkapan idiomatis. Lalu penggunaan majas. Majas itu banyak sekali. Ada 4 pengelompokan majas, yakni majas perbandingan, majas pertentangan, majas sindiran, dan majas penegasan. Lalu di sini ada kesesuaian. Kesesuaiannya harus dibahas juga.
supaya maknanya lazim. Kesesuaian di sini ada penggunaan kata yang biasa digunakan untuk komunikasi baik lisan maupun tulis. Di sini ada kata disesuaikan ya supaya nanti tidak salah makna. Selain menjadi pegawai negeri, ia juga membuka usaha jasa boga. Ini maksudnya catering. Nah, di sini ada kesesuaian yang lazim. Jadi harus kita biasakan supaya nanti terbiasa menyebutkan kata dalam bahasa Indonesia. Kalau ada faktor kesesuaian yang non bahasa, sesuaikan dengan situasi pembicaraan, mitra bicara, sarana bicara, layakan geografis, dan kelayakan temporal. Nah, contohnya di sini situasi bicara. Jangan sampai Anda bicara di pasar tapi menggunakan ragam bahasa yang baku, itu tidak sesuai situasi bicaranya. Nah, di sini ada kata baku dan tidak baku. Semua kata baku ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi tidak semua kata yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah baku. Nah, di sini ada aktivitas, penulisannya dengan V bukan dengan F. Diagnosis bukan diagnosa. Fotokopi digabung ya, bukan seperti yang ada di luaran sana. Hipotesis bukan hipotesa. Kualitas dengan U bukan dengan W, metode bukan dengan H, ditambahkan H atau metoda, lalu ada risiko bukan resiko, lalu ada teknik bukan teknik atau teknik. Nah, seperti itu. Lalu ada mitra bicara, kita harus tahu siapa yang kita ajak bicara, jangan sampai nanti apa yang kita bicarakan dia tidak pahami. Nah, makanya harus disampaikan. Nah, di sini ada misalkan kedudukan sosialnya ya. Misalkan kita lihat harus kepada siapa kita bicara. Kedudukan status sosialnya kita harus paham dia orang yang seperti apa, orang yang temperamen kah, orang yang dihormati kah, orang yang biasa-biasa saja. Lalu seberapa dekat hubungan keakraban dengan si pembicara atau mitra bicara. Nah, misalkan untuk menyatakan kamu, misalkan Anda menyampaikan atau Anda mengungkapkan diri Anda dengan kata saya pada dosen, bukan dengan gue atau aneh gitu ya. Pak, aneh mau tanya, ya itu salah. Nah, seperti itu ya, harus menyampaikan atau harus sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Kalau Anda ingin bertanya pada saya, maka harusnya Pak, izin saya ingin bicara, seperti itu ya, bukan gue atau aneh. Pun demikian pada lo dan ente. Seperti itu. Lalu ada sarana bicara harus disampaikan kalau secara lisan berbeda dengan cara tulisan. Nah, lisan ini karena medianya cepat dan sangat bisa jadi ada kesalahan, tapi kesalahan dalam bahasa lisan itu bisa langsung diubah atau bisa langsung diperbaiki, maka berbeda dengan ragam tulis. Nah, di sini ada jika lisan pengucapannya seperti ini, hal itu harus segera diselesaikan. Nah, di sini sementara dalam kasus tulis terkait kasus penculikan, nah kalau kalian bicara hal itu harus diselesaikan, maka konteks bicaranya pasti sudah tahu. Tapi kalau dalam ragam tulis, kalau Anda cuma menulis hal itu harus segera diselesaikan, nah itunya itu apa gitu. Maka harus dijabarkan dalam wacana tulis, itu dalam kata dalam yang dilisankan itu merupakan kasus penculikan. Seperti itu ya, jangan sampai nanti salah penggunaan kata atau kurang penggunaan kata, tidak sesuai konteks sehingga tidak jelas. Lalu kelayakan geografis harus sesuaikan dengan daerahnya. Misalkan di sini ada kata butuh, misalkan kalau di sini mungkin kalau di Jawa, di Pulau Jawa mungkin aman-aman saja, tapi kalau di Kalimantan ini merupakan nama jenis kelamin. Nah, seperti itu. Lalu ada kata gedang. Gedang dalam bahasa Sunda bermakna pisang, gedang pada bahasa Sunda bermakna pisang, tapi pada bahasa Jawa menjadi, saya ulangi, gedang pada suku Sunda mengandung makna pepaya, sedangkan pada bahasa Jawa bermakna pisang. Nah, seperti itu juga ya. Di Jawa juga misalkan ada kata atos. Atos itu berarti keras, tapi atos dalam bahasa Sunda bermakna sudah atau selesai. Seperti itu. Lalu ada kelayakan temporal. Di sini ada kelayakan temporal itu berarti sesuai dengan zamannya. Misalkan kata ganyang itu cuma ada di masanya Pak Presiden Soekarno, sementara kelompok pencapir itu hanya ada di masanya Bapak Presiden Soeharto. Seperti itu ya. Jadi sekarang mungkin sudah tidak ada lagi kata ganyang, pun demikian pada kata kelompok pencapir. Lalu ada pilihan kata yang tidak tepat, misalkan pada pemilihan kata ganti saya yang sering terjadi ya, pada kata saya, kita, dan kami. Jangan sampai Anda menyamakan antara saya, kita, dan kami. Itu berbeda.
Pak saya mau gitu kan. Jangan Pak, kita mau. Nah, kita ini kita dan kami itu akan berbeda. Kita itu berarti mengajak lawan bicara, sementara kami itu berarti mengelompokkan diri Anda berbeda dengan lawan bicara. Pemakaian kata kebijakan dan kebijaksanaan pun demikian, mantan dan bekas ini juga demikian. Jadi mantan itu seperti bekas, seperti itu. Lalu ada jam dan pukul, sekarang jam berapa, sekarang pukul berapa, demikian juga pada dari dan daripada, yaitu dan yakni, adalah dan ialah, antara lain dan misalnya, seperti itu. Demikian apa yang dapat saya sampaikan hari ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam akademisi.